Di Pati, Jawa Tengah, pada tahun 1980-an, ada seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Guruh. Di malam itu, Guruh sedang buang hajat di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Sambil jongkok, dia menikmati sebatang rokok. Dari jauh, samar-samar terlihat cahaya api. Hatinya sedikit lega. Dia berpikir seseorang sedang menunaikan hajat juga sambil membawa obor. Mata Guruh terus tertuju pada cahaya api itu. Dia mulai merasa heran dengan api itu yang terus bergerak mengambang di atas air. Karena kalau itu orang yang sedang buang hajat, tentu apinya akan diam di satu titik, bukan terus-terusan bergerak. Rasa heran Guruh berubah menjadi takut ketika cahaya api itu bergerak ke atas dan terus ke atas, bahkan tingginya melebihi pepohonan yang ada di sekitarnya. Jantung Guruh berdegup dengan kencang. Dia pun langsung berlarian berbalut dengan ketakutan. Saking takutnya dia sampai lupa untuk cebok. Tanpa memperhatikan kanan kiri, Guruh terus berlari menuju ke rumahnya. Dia bahkan melabrak pintu depan rumahnya dan tidak menutupnya kembali. Guruh buru-buru masuk ke kamarnya dan langsung tidur. Ayah Guruh yang saat itu sedang duduk-duduk di dipan merasa heran dengan tingkah anaknya. Kemudian dia mengikuti Guruh ke kamar. Dilihatnya Guruh tengkurap di atas kasur sambil menutup kepalanya dengan bantal. Saat itu ayah Guruh berpikir kalau anaknya sedang kesal dengan teman-temannya. Namun dia tidak berniat untuk menelisiknya lebih jauh. Dibiarkannya Guruh begitu saja. Kemudian dia berjalan ke pintu rumah bagian depan lalu menutupnya. Selanjutnya dia masuk ke dalam kamar sendiri dan istirahat. Sementara itu, bola api yang tadi masih melayang-layang di udara dan bergerak perlahan mengikuti arah yang dilalui Guruh. Namun bola api itu tidak mengarah ke rumahnya, tapi berhenti tepat di atas genteng rumah yang ada di depan rumah Guruh. Ya, di sudut kampung itu memang hanya ada dua rumah yang saling berhadap-hadapan. Karena suasana yang sunyi itulah yang menyebabkan tidak ada satupun warga yang melihat jika di atas rumah Pak Dargi ada bola api sebesar kepala manusia. Tiba-tiba bola api itu meluncur ke bawah dengan cepat dan menghantam rumah Pak Dargi. Ada suara ledakan dari benturan itu. Namun karena diiringi dengan suara petir, orang-orang menjadi tidak menyadarinya. Baik keluarga Guruh maupun keluarga Pak Dargi masih terlelap dalam tidurnya. Baru keesokan paginya, sekitar waktu subuh, orang tua Guruh terbangun karena mendengar suara tangisan yang menderu-deru. Keduanya lalu keluar rumah untuk mencari sumber suara. Ternyata tangisan itu berasal dari dalam rumah Pak Dargi. Tentu saja orang tua Guruh merasa heran. Pasalnya baru 2 minggu yang lalu Pak Dargi memenangkan pemilihan kepala desa. Harusnya keluarga itu senang. Tapi kenapa yang terdengar justru tangisan? Tanpa pikir panjang, orang tua Guruh bergegas masuk ke dalam rumah Pak Dargi. Hal pertama yang mereka lihat adalah Ibu Kantini sedang menangis terseduh-seduh sambil memeluk tubuh Sari yang terbujur kaku di atas ranjang dengan kening menghitam, seperti habis terbakar. Sedangkan Pak Dargi dan putranya yang bernama Eko Mulyono hanya terduduk lesu di samping ranjang. Ada apa, Pak? Tanya ayah Guruh. Tolong kasih tahu warga Sari meninggal dunia, jawab Pak Dargi dengan nada yang lirih.
Ayah guru langsung menyusuri jalan setapak menuju perkampungan padat penduduk, sedangkan istrinya mulai sibuk merapikan rumah Pak Dargi. Saking sibuknya sampai lupa membangunkan anaknya sendiri. Dua jam kemudian, ibunya guru baru teringat jika anaknya masih tertidur. "Bangun nak, Neng Sari meninggal." Sontak guru langsung terbangun dan bergegas keluar rumah. Dilihatnya sudah banyak orang melayat serta beberapa orang yang sibuk memasang tenda berkabung. Guntur langsung terduduk lemas bersandar dinding rumahnya. Terngiang jelas di benaknya sosok Sari yang semalam masih bercakap-cakap dengannya, sesaat sebelum dia pergi buang hajat di sungai. Gerangan apa yang sebenarnya terjadi pada Sari? Belum ada satupun orang yang mengetahuinya dengan pasti. Guru sendiri juga bingung harus bersikap apa. Suasana duka yang tiba-tiba membuatnya mengurungkan niat untuk menceritakan apa yang dia lihat semalam. Guru memutuskan untuk menyimpan sendiri cerita tentang bola api yang dia lihat semalam. Hingga setelah acara 7 harian selesai, rumah Pak Dargi masih banyak dikunjungi orang, terutama para gapit-gapitnya. Tema pembicaraannya juga sama, seputar kejanggalan dari kematian Sari serta agenda kerja yang hendak dijalankan Pak Dargi seusai resmi dilantik nanti. Dua tema itu seakan tak ada habisnya. Begitu juga dengan warga lainnya. Sejak kematian Sari, setiap malam lebih sering warga berkumpul di halaman rumah. Tema pembicaraannya juga sama, seputar kejanggalan dari kematian Sari. Hingga pada malam ke-10 sejak Sari meninggal, dari arah hutan muncul kembali bola api yang melayang-layang di atas perumahan warga. Bola api itu bergerak perlahan menuju sudut kampung, berhenti sejenak lalu meluncur ke bawah dengan cepat. Sontak warga yang melihat kejadian itu menjadi heboh, membuat warga yang ada di dalam rumah berhamburan keluar. Seketika suasana berubah menjadi gaduh. Banyak mata yang menyaksikan, tapi tidak ada satupun yang dapat memastikan di titik mana bola api itu meluncur ke bawah. Mereka hanya bisa memastikan jika bola api itu bergerak dan berhenti di arah yang menuju ke rumah Pak Dargi. Lokasi rumah Pak Dargi yang memang sedikit terpisah dari pemukiman padat penduduk serta rimbunnya pepohonan menghalangi pandangan mereka. Semua orang hanya bisa menduga-duga. Rasa penasaran warga mengalahkan rasa takutnya. Berbondong-bondong warga bergerak menuju rumah Pak Dargi untuk memastikan situasi. Sementara itu, di rumah Pak Dargi masih ada beberapa gapitnya yang ngobrol-ngobrol di teras rumah. Di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam dapur. Sontak semua orang berlarian ke arah sumber ledakan. Dan sekali lagi, pemandangan yang memilukan tersaji. Ibu Kantini tergeletak tak bergerak di lantai dapur dengan kening menghitam seperti habis terbakar. Beberapa perabotan juga berserakan di lantai. Bahkan kompor pun terpental dari tempatnya. Awalnya mereka menduga kalau kompor itu meledak dan lalu menghantam kepala Ibu Kantini. Tapi rasanya teror itu sulit diterima nalar sehat. Kemudian warga mulai merangkai peristiwa kejadian yang mengarah pada kesimpulan kalau seseorang telah mengirim santet beraja geni pada keluarga Pak Dargi. Hal ini terasa masuk akal mengingat Pak Dargi baru saja memenangkan pemilihan kepala desa. Dugaan warga mengarah pada dua calon lain yang kalah.
terutama Pak Sucipto yang merupakan seorang petahana. Namun keduanya bersikeras menepis kecurigaan dari warga. Bahkan mereka ikut melayat ke rumah Pak Dargi. Di hadapan khalayak, Pak Cipto menyampaikan jika dirinya sama sekali tidak terlibat dengan apa yang disangkakan warga terhadap dirinya. Bahkan dia bersumpah, sekiranya dialah yang mengirim sandat, maka biarlah sandat itu kembali pada dirinya lagi. Kemudian Pak Dargi mencoba meredam situasi. Dia menyampaikan kalau dirinya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cipto. Bahkan dia tidak akan mencurigai siapapun, dan dirinya juga sudah menerima kenyataan pahit yang sedang melanda keluarganya. Hari-hari berlalu. Tiba waktunya Pak Dargi resmi dilantik menjadi kepala desa. Setahun pertama semua berjalan normal-normal saja. Masalah mulai muncul saat memasuki tahun kedua. Pak Dargi yang badannya sehat-sehat saja, tapi pemikirannya mulai nyeleneh dan sering lupa. Beberapa kali Pak Dargi berangkat dari rumah menuju kantor kelurahan. Namun di tengah perjalanan Pak Dargi justru berbelok ke sawah atau ke bawah pohon besar. Di sana dia hanya duduk termenung persis seperti orang linglung. Bahkan saat sedang rapat dengan warga atau perangkat desa, apa yang disampaikan Pak Dargi justru sama sekali tidak ada korelasinya dengan tema rapat. Bahkan terkesan seperti orang yang mengigau saja. Hal ini membuat Eko Mulyono, anaknya Pak Dargi, merasa malu sendiri. Sudah tak terhitung Eko Mulyono menjemput ayahnya, bukan di balik desa atau rumah warga, tapi di kebun dalam kondisi linglung. Situasi ini tentu berpengaruh pada kinerjanya. Lagi-lagi Eko Mulyono lah yang sibuk menyelesaikan pekerjaan ayahnya. Suatu malam, saat Pak Dargi sedang rebahan di kursi malasnya, sedangkan Eko Mulyono duduk di hadapannya sambil mengerjakan berkas-berkas ayahnya. Tiba-tiba, ada bola api yang meluncur menembus atap rumah dan tepat mengenai kening ayahnya. Seketika, Pak Dargi menggelepar kejang-kejang persis seperti ayam yang baru disembelih. Eko Mulyono benar-benar trauma dengan kejadian itu. Pasalnya, peristiwa yang mengerikan itu terjadi tepat di hadapannya. Dan setelah 7 harian Pak Dargi selesai, Eko Mulyono memutuskan untuk pindah ke tempat tinggal di Kota Sleman, Yogyakarta. Semua aset warisan dari Pak Dargi dijual, kecuali rumahnya, karena tidak laku. Aura mistis diiringi rentetan kematian yang mengerikan membuat orang-orang enggan untuk membelinya. Dan akhirnya rumah itu dibiarkan kosong terbengkalai tak terurus. Praktis sekarang keluarga guru hanya tinggal sendirian di sudut kampung itu, berhadap-hadapan dengan rumah kosong yang kian hari kian menyeramkan. Sudah tak terhitung penampakan-penampakan yang dilihat oleh keluarga guru. Tapi di sini saya hanya akan menyajikan satu penampakan saja agar tidak terlalu bertele-tele ceritanya. Suatu malam, seusai menunaikan sholat maghrib, guru duduk-duduk di teras rumahnya sambil menunggu waktu isya. Ketika dia sedang sibuk melinting tembakonya, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang berhenti tepat di depan pagar rumah Pak Dargi. Dari dalam mobil turunlah 3 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang berusia 20-an. Guru mengernyitkan keningnya dan memusatkan perhatian pada rombongan keluarga itu. Otaknya mulai menggambarkan perawakan dari Pak Dargi, Bu Kantini, serta Sari.
Bahkan mobilnya pun terlihat sama persis dengan mobil keluarga Pak Dargi tempo dulu. Namun karena pencahayaan yang remang-remang, guru jadi tidak bisa memastikan sosok ketiganya. Satu persatu ketiganya mulai memasuki pagar rumah, dimulai dari ayah, ibu, yang terakhir si anak perempuan. Namun sebelum dia masuk ke dalam, gadis itu menoleh ke belakang. Dengan wajah pucat, dia menatap langsung ke arah guru. Sambil melambaikan tangan, gadis itu memanggil, "Mas Guru, main sini sama Sari." Sontak guru berteriak histeris memanggil kedua orang tuanya. Dengan tergopoh-gopoh mereka keluar rumah menghampiri guru yang masih teriak-teriak sambil menunjuk ke arah rumah Pak Dargi. Kemudian mereka membawa guru masuk ke dalam. Sebelum menutup pintu, ayah guru sempat melihat rumah Pak Dargi, namun sudah tidak ada penampakan. Yang terlihat hanya rumah kosong dengan pencahayaan temaram yang menambah kesan menyeramkan. Orang tua guru tidak terlalu terkejut dengan kejadian barusan. Mereka sudah terbiasa dengan penampakan-penampakan yang ada. Sempat terlintas keinginan untuk pindah ke tempat yang padat penduduk. Namun apalah daya, itu adalah harta mereka satu-satunya. Dengan terpaksa keluarga guru bertahan dalam suasana yang menyeramkan. Tak terasa 5 tahun sudah rumah Pak Dargi ditinggalkan. Keluarga guru pun seolah sudah pasrah dengan situasi yang ada. Mereka mencoba berdamai dengan kenyataan kalau mereka hidup berdampingan dengan makhluk yang menyeramkan. Hingga suatu hari, tiba-tiba Eko Mulyono menjenguk lagi kampung halamannya. Tentu saja yang pertama dia tuju adalah rumah guru. Karena sebenarnya dia juga takut untuk kembali masuk ke rumahnya sendirian. Pada momen inilah keluarga guru menyampaikan keluh kesah yang mereka pendam selama ini. Beruntungnya Eko Mulyono luluh hatinya. Dengan dibantu warga, dia merobohkan rumahnya dan dijadikan lapangan voli. Seolah tak mau kalah, Pemdes turut serta berpartisipasi dengan memperbaiki jalan serta memasang lampu di sepanjang jalan, bahkan hingga ke lapangannya. Perlahan suasana yang sebelumnya menyeramkan berubah menjadi semarak. Keluarga guru tidak lagi merasa cemas tinggal di rumahnya. Pun begitu, lokasi bekas rumah Pak Dargi tetap menyisakan misteri. Karena bagaimanapun sudah ada 3 nyawa yang melayang di tempat itu. Awalnya warga menduga kalau seseorang telah mengirim santet ndas geni pada keluarga Pak Dargi. Namun dugaan itu memudar seiring pernyataan dari beberapa praktisi dunia mistis yang tertarik dengan peristiwa itu. Mereka semua menyatakan kalau teror ndas geni itu bukan kiriman dari orang lain, namun akibat dari ulah Pak Dargi sendiri. Di mana sebelum maju dalam kontestasi pilkades, Pak Dargi sudah bersekutu dengan Dedemit agar membantunya memenangkan pencalonannya. Bangsa Jin pun setuju dengan syarat Pak Dargi harus menyediakan tumbal setelah dia terpilih. Namun sayang, Pak Dargi tidak mampu menghadirkan tumbal meski dirinya sudah dinyatakan menang. Hal ini membuat para jin marah dan menyasar keluarga Pak Dargi sendiri sebagai pengganti tumbal yang dijanjikan. Pernyataan dari para praktisi dunia kele ini seolah mengonfirmasi keheranan warga terkait kemenangan Pak Dargi dalam kontestasi pilkades. Pasalnya Pak Dargi ini seorang pendatang dari desa lain yang menetap di kampung mereka. Selain itu, Pak Dargi juga bukan orang yang kaya-kaya amat.
itu terkonfirmasi dengan amunisi yang dia bagikan pada para pemilih. Berbeda dengan Pak Sucipto yang seorang petahana dengan rapot yang tidak terlalu buruk. Selain itu, Pak Sucipto juga membagikan amunisi merata ke semua konstituen kecuali keluarga calon. Pun begitu, setelah penghitungan selesai, penyelenggara mengumumkan kalau Pak Dargi unggul dengan selisih 3 angka saja. Tentu saja banyak orang yang keheranan dengan hasil akhirnya, dan semua keheranan warga seolah menemukan jawaban dari keterangan yang disampaikan oleh para praktisi dunia mistis. Meski tidak ada bukti konkret yang terkait langsung dengan Pak Dargi, namun semua warga seolah mengamini.